warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, sore ini, yang mungkin saya tidak tahu ngepost video ini kapan, tapi saya membuat videonya pada sore hari ini. Saya diberi kenikmatan, kelancaran, rezeki, sehat untuk berbicara di sini, untuk memberikan sedikit ilmu saya, berbagi ilmu saya kepada teman-teman sekalian yang menonton di rumah maupun lagi di tempat rumah sakit ataupun menemani berobat ibunya atau lagi di pasar yang sedang menonton video ini. Semoga kalian semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat makan, nikmat minum ya. Karena rezeki yang paling yang gak ada duanya itu adalah rezeki sehat, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian yang sedang menonton video ini. Ibu-ibu, di masa pandemi ini kan kita jadi susah ya berkabar. Ini aja saya menyampaikan ilmu yang saya ketahui, sedikit ilmu yang saya ketahui ini melalui media sosial karena masa pandemi ini. Tapi ibu-ibu, alhamdulillahnya dan bersyukurnya di masa sekarang, di masa modern ini, kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa menghubungi kedua orang tua kita yang mungkin lagi jauh di mana, di kampung gitu ya. Misalnya kayak saya ini lagi ngekos di sini, orang tua saya lagi jauh di Tanggamus, tapi saya masih bisa ngeliat mukanya, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian. Lewat apa? Lewat VC, lewat WhatsApp, lewat Instagram. Oh, ibu saya update status mulu tiap hari, jadi saya tahu kesehariannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ngomong-ngomong masalah zaman modern ini nih, kita harus banyak-banyak bersyukur nih. Banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena pada masa dulu tuh kalau ada pandemi kayak gini, nggak tahu tuh kabar orang tua gimana, nggak tahu tuh kabar kerabat kita yang di mana jauh-jauh itu gimana kabarnya. Mungkin harus bersurat doang, kita nggak bisa natap mukanya. Kalaupun mau pergi itu kan dibatasin, pandemi kayak gini kan istilahnya social distancing. Jadi kita susah tuh ngabarin orang tua atau kerabat kita, perlu pertimbangan banyak banget. Kalaupun nyampein surat itu nyampenya berhari-hari. Nah, zaman sekarang ini udah mulai berkurang nih rasa syukur, padahal Allah udah memberkahi di masa modern ini otak-otak yang cerdas. Kita udah bisa nemuin internet, handphone, laptop, dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi kurangnya rasa syukur pada zaman ini itu ngebuat fenomena-fenomena alam yang menurut kita udah di luar logika ya, yang kayak ada zombie segala macam, hoax dan macam itu tuh karena apa? Karena kurangnya rasa syukur dari setiap manusia pada zaman ini. Banyak banget di luar sana yang punya mobil Pajero, Alphard, mobil apa lagi ibu-ibu, Mini Cooper kesukaan saya, harganya 1M ibu-ibu. Astagfirullahaladzim, gak apa-apa ya kita mau punya cita-cita gitu. Itu masih mereka tidak pernah cukup, mereka nggak pernah cukup sama harta yang mereka punya. Akhirnya apa? Allah kasih dia kekurangan, Allah kasih dia selalu ngerasa kurang sama apa yang dia punya. Sedangkan orang-orang yang maaf yang ngomong nggak punya rumah, hidupnya istilahnya maaf di pinggir jalan tidurnya, tapi mereka selalu apa? Rasa syukur mereka. Alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah masih bisa hidup, alhamdulillah masih bisa ngeliat suami, masih bisa ngeliat istri, masih bisa ngeliat anak-anak. Alhamdulillah. Jadi apa? Allah seneng ngedengarnya. Oh, dia mensyukuri apa nikmat yang saya kasih ke dia. Yaudah, Allah kasih terus. Walaupun nikmatnya cuma sebatas bernafas, makan, tapi mereka selalu ngerasa apa? Bahagia, karena mereka apa? Selalu mensyukuri nikmat apapun yang Allah kasih ke mereka. Sedangkan yang orang kaya, mereka bingung. Mereka punya uang simpanan 100 juta, biasanya ada 1M, mereka bingung. Karena apa? Karena mereka kurang bersyukur. Sedangkan yang yang tadi hidup di jalan, maaf yang ngomong, mereka nggak tahu nih padahal mereka besok bisa makan atau enggak, tapi karena apa? Karena bersyukur dan yakin kalau Allah bakalan ngasih rezeki, jadinya mereka ya udah jalanin aja. Akhirnya apa? Allah juga ngasih jalan sama orang-orang yang bersyukur. Terus keharusan bersyukur ini juga Allah
berfirman itu dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dan ayat 172, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Yang itu yang saya omongin tadi, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, dimana kalian bersyukur sama apa yang Allah kasih, Allah akan bakal ngasih kenikmatan itu. Karena kebahagiaan orang itu kan ada di ininya masing-masing, apa, tahta mereka masing-masing. Saya nih bersyukur banget, bahagia banget dengan keluarga saya kumpul. Ada yang pengen orang tuanya, maaf nih ngomong, bercerai, mereka pengen punya keluarga utuh kayak saya. Walaupun mereka menikmati semua segala kekayaannya, tapi apa intinya, kebahagiaan itu ada kalau misalnya kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah kasih ke kita. Kemudian di ayat satunya lagi Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi dengan kita sebagai umat muslim aja, kita itu udah bersyukur banget gitu loh. Masih banyak di luaran sana yang nggak tahu dia mau kemana, terombang-ambing, mau masuk mana, mau masuk, misalnya mereka masih tersesat bukan di jalan Allah. Kita ini bersyukur karena kita udah dijalanin, diluruskan jalannya sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti ajarannya. Betapa baiknya Allah kalau misalnya kita mensyukuri nikmatnya. Terus juga ada di dalam surat An-Nisa dan surat Al-Ibrahim, Allah berfirman yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Seperti yang saya bilang tadi, yang selalu saya ingatkan, kalau kamu bersyukur, Allah itu gak akan murka. Allah malah ngasih terus apa yang kita butuhin. Allah tahu, Allah gak tidur, Allah Maha melihat. Kamu bersyukur, aku akan memberimu terus lagi dan lagi apa yang kamu syukuri itu. Makanya kita misalnya nggak keterima PTN nih, kan ini lagi musim-musimnya SBM ya, adik-adik ya, yang nggak keterima PTN, kita sedih, PTN yang nggak kita sukain, tapi Allah ngasih jalan nih. Sebenarnya semuanya kan ada giringan dari Allah ya kan. Kita syukurin aja, misalnya kita masuk PTN yang ternyata nggak kita suka, tapi ternyata Allah nyiapin sesuatu di balik itu kan. Itu karena apa? Karena kita mensyukuri, ya udahlah, mungkin Allah udah ngegiring kita ke PTN ini gitu. Tapi jangan juga kita nggak ada usahanya, ya udahlah nanti Allah juga Maha tahu. Ya nggak gitu juga ya. Ya yang bersyukur itu misalnya kita udah berusaha, udah ikhtiar, udah sabar, udah berdoa yang jelas, tapi Allah masih ngasih jalan kita untuk ke PTN itu. Nah itu kita bisa bersyukur, ikhlas, dan tawakal. Insyaallah Allah akan kasih jalan buat kita. Demikian yang mungkin ilmu yang dapat saya sampaikan, sedikit saja. Mungkin kalian semua yang nonton video ini mungkin lebih banyak ilmunya, lebih banyak pengetahuannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.